Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Rahmawati, NIM 20075141, Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, konsentrasi Tata Busana. Baiklah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Administrasi Pendidikan, yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Kadri, MPD. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang administrasi sarana dan prasarana. Ini adalah bidang garapan dari administrasi pendidikan. Administrasi sarana dan prasarana yaitu membahas tentang sarana dan segala yang ada di sekolah atau perguruan tinggi negeri. Sarana dan prasarana yaitu dalam undang-undang semua peralatan dan perlengkapan secara langsung digunakan dalam proses penunjangan atau proses pendidikan. Adapun pengertian dari prasarana yaitu fasilitas yang tidak secara langsung menunjang jalannya proses pendidikan, yang artinya adalah tidak digunakan secara langsung dalam proses terjadinya pembelajaran di kelas tanpa adanya prasarana, yaitu proses pembelajaran terganggu bahkan bisa gagal. Administrasi sarana dan prasarana yaitu kegiatan pengelolaan yang mulai dari perencanaan, peralatan, penataan lahan, bangunan, yaitu masuk dalam kategori sarana dan prasarana pendidikan supaya berada dan berdampak efektif dan efisien proses pembelajaran atau tujuan pendidikan. Kemudian pengelolaan itu dilakukan untuk mencapai tujuan itu sendiri, yaitu tujuan pendidikan. Kemudian ada 4 kelompok dalam sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama yaitu ada lahan, yang kedua yaitu ada bangunan, yang ketiga yaitu ada perlengkapan, dan yang terakhir yaitu ada perabot. Ya, lahan yaitu berupa gedung sekolah atau perguruan tinggi atau lembaga pendidikan. Sedangkan bangunan yaitu semua struktur yang sengaja didirikan demi kepentingan dan kelancaran proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu ada perlengkapan. Perlengkapan itu seperti ATK, olahraga, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu perabot. Perabot yaitu seperti kursi, lemari, dimana itu harus ada di dalam setiap sarana dan prasarana dalam sekolah ataupun perguruan tinggi negeri. Yang pertama yaitu ada administrasi sarana dan prasarana untuk menggambarkan nilai dan citra masyarakat dan berlandaskan atau sesuai dengan tujuan pendidikan. Prinsip dasar dan sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedua yaitu ada prinsip perencanaan administrasi. Sarana dan prasarana itu merupakan keinginan bersama dengan mempertimbangkan tim ahli yang ada dan yang sudah dibentuk. Yang ketiga yaitu disesuaikan bagi kepentingan peserta didik. Dan yang keempat yaitu yang disesuaikan dengan kepentingan kependidikan. Proses administrasi sarana dan prasarana ada 8. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan yaitu terkait dengan kebutuhan yang memang harus ada dalam pendidikan di sekolah dasar, menengah, ataupun perguruan tinggi negeri. Yang kedua yaitu pengadaan barang, yaitu adalah suatu kegiatan penyediaan semua kebutuhan barang, jasa, alat untuk keperluan pelaksanaan tugas. Yang ketiga itu ada inventaris, yaitu adalah aktivitas pencatatan dan menyusun daftar barang. Inventaris ini dilakukan dalam rangka untuk penyempurnaan kepengurusan dan memberikan masukan berharga bagi efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana. Yang keempat yaitu ada penataan. Penataan yaitu yang ditata sedemikian rupa sehingga terciptanya atau sesuai dengan struktur sehingga akan tercapainya nanti tujuan pendidikan.
Dan yang kelima yaitu ada penyaluran. Penyaluran ini yaitu kegiatan yang berhubungan dengan pemindahan barang dan tanggung jawab dari suatu instansi kepada instansi yang lain. Dan yang keenam ada pemanfaatan dan pemeliharaan, yaitu dengan penyaluran yang tepat maka barang inventaris sekolah akan dapat dimanfaatkan oleh guru untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Selain itu, hal penting lain yang harus dilakukan adalah pemeliharaan barang dengan ini, maka akan menjamin pemanfaatan barang secara kontinu dan mengurangi unsur-unsur kerusakan, sehingga barang inventaris dapat dimanfaatkan secara optimal. Yang ketujuh, yaitu ada penghapusan. Penghapusan ini bertujuan untuk menghilangkan atau mengeluarkan barang dari daftar inventaris, yaitu dapat dilakukan dengan cara melelang barang maupun memusnahkannya. Dengan demikian, gudang di sekolah akan selalu memiliki ruang cukup untuk alat atau barang lain yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Dan yang terakhir yaitu ada pengawasan. Pengawasan ini tentunya seluruh proses di atas tidak mungkin dapat berjalan sendiri tanpa adanya pengawasan. Pengawasan ini bukanlah merupakan yang bersifat kaku yang mengekang gerak masing-masing fungsi pengelola, akan tetapi lebih kepada koordinasi terhadap seluruh fungsi pengelolaan administrasi. Dengan demikian dapat diperoleh efisiensi waktu, tenaga, dan biaya. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses itu terkait dengan pertanggungjawaban dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang digunakan demi tercapainya tujuan pendidikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Saya Lucy Ramawati mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.